Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Sutradara Film, channel yang berisi alur cerita dari film-film lokal maupun internasional. Seperti pada video kali ini, Sutradara Film akan membahas sebuah film bergenre action fantasi yang dirilis pada tahun 2020. Dan inilah cerita. Diawali dengan memperlihatkan Sun Gokong yang sedang memberontak di alam kayangan dengan kehebatannya. Sun mampu mengalahkan para penghuni kayangan dan hampir berhasil mengalahkan Dewa Tianpeng. Kemudian sang Buddha muncul dan berhasil menghentikannya. Akibat ulahnya, Sun Gokong mendapat hukuman diasingkan ke bumi dan dikurung di Gunung Lima Jari. Dan karena para dewa masih resah dengan kehadirannya, mereka lalu menugaskan Marsal Tianpeng yang merupakan dewa langit untuk mengalahkan Sun Gokong. Sementara itu di bumi ada sekelompok pemburu siluman sedang berusaha menangkap siluman naga. Setelah berhasil menangkap dan ingin mengurungnya, tiba-tiba Dewa Tianpeng muncul dan menggagalkan usaha mereka. Melihat hal ini, Bao Er, salah satu dari mereka, marah meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Dan tanpa mereka sadari, ternyata naga tersebut kembali dan mulai menyerang mereka. Untungnya, Tianpeng berhasil mengalahkan siluman naga tersebut dengan sangat mudah. Setelah itu, di saat mereka sedang makan siang dan membicarakan Dewa Tianpeng, tiba-tiba si dewa muncul dan langsung marah-marah kepadanya. Namun dengan rayuannya, Bao Er mampu meluluhkan amarah dan mengatakan kalau ia akan membawanya ke Gunung Lima Jari. Di tengah perjalanannya, mereka tak sengaja bertemu dengan siluman naga bertanduk besar. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, mereka pun langsung pergi untuk mengeksekusinya. Namun sayang, mereka kalah telak. Untungnya Tianpeng berada di sana dan dengan cepat berhasil mengalahkan siluman tersebut. Setelah itu, mereka pergi ke pasar untuk menjual hasil tangkapannya. Di sana Tianpeng akhirnya mengetahui kalau dirinya telah ditipu dan meminta pertanggungjawaban pada Bao Er. Tapi Bao Er menolaknya dan mengatakan ia akan menunjukkan petanya asalkan ia mau menolong dulu seorang nenek yang kesusahan karena cucunya diculik oleh siluman laba-laba. Di malam harinya, saat Bao Er dan Tianpeng sedang mengobrol, satu persatu temannya mulai diculik oleh siluman laba-laba. Bao Er yang melihat hal ini langsung meminta Tianpeng untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah itu, Tianpeng pergi ke markas siluman dan mulai menyerangnya. Saat ia berhasil mengalahkan si siluman, tiba-tiba dari arah jendela muncul siluman lain dan menyerang Tianpeng menggunakan racunnya. Beruntung Bao Er datang dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Tianpeng. Melihat hal itu, Tianpeng marah dan langsung menghabisi siluman tersebut. Setelah 3 hari, Bao Er pun sadar. Ia mulai menceritakan tentang perasaannya kepada Tianpeng. Kemudian berkat dukungan semua temannya, Bao Er memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Namun sayang, cintanya tersebut ditolak karena mereka berbeda. Mendengar hal ini, Bao Er sangat kecewa dan akhirnya jujur kalau sebenarnya ia tak tahu di mana tempat Gunung Lima Jari tersebut. Tianpeng yang menyadari hal ini pun marah dan berkata jika ia mencintai Bao Er, maka ia rela berubah menjadi seekor babi. Setelah mengatakan hal ini, ia pun pergi meninggalkannya.
Karena merasa bersalah, Bauer mendatangi seorang dukun untuk menanyakan keberadaan Gunung Lima Jari. Namun sang dukun meminta syarat. Jika Bauer ingin mengetahui info tentang keberadaan Gunung Lima Jari, dia meminta benang jodoh Bauer untuk ditukar dengan informasi tersebut. Lalu Bauer pun menyetujuinya. Di sisi lain, Tian Peng yang masih mencari keberadaan gunung tersebut tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sebuah bola di danau yang menunjukkan keberadaan gunung yang sedang ia cari. Setelah itu, ia pun pergi ke tempat tersebut. Sementara Sun Gokong sedang asik bermain kartu bersama kloningannya. Keasikannya pun terganggu saat Tian Peng masuk dan mengajak untuk bertarung ulang. Tanpa membuang waktu lama, mereka pun akhirnya bertarung kembali. Namun sayang, Tian Peng kalah dengan sekejap. Setelah pertarungannya, Tian Peng kembali ke langit dan dianggap sebagai dewa yang lalai dengan tugasnya. Tian Peng pun merasa frustasi dan mulai minum-minum. Tanpa disengaja, ia mengganggu seorang dewi. Atas tindakannya itu, Kaisar Langit memutuskan untuk mencabut seluruh kekuatan dewanya dan mengasingkannya ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, kehidupan Tian Peng menjadi berantakan. Ia sekarang menjadi seorang gelandangan yang suka minum-minum. Saat ia akan memungut sebuah kue yang jatuh, Tian Peng bertemu dengan seorang gelandangan lain yang menjelaskan kalau selama 2 tahun ini Bauer terus melawan Sun Gokong setiap harinya. Mendengar hal ini, Tian Peng pun segera pergi ke gunung tersebut. Sementara itu di gunung, Bauer sedang menghadapi 2 kloningan Sun Gokong. Karena perbedaan kekuatan yang jauh, dengan gampang Sun Gokong bisa mengalahkannya. Tian Peng yang sedari tadi mengintip akhirnya ketahuan. Karena malu dengan penampilannya yang sekarang, ia pun pergi meninggalkan mereka semua. Tetapi Bauer dengan cepat mengejarnya dan mengajaknya untuk pergi makan. Kemudian saat di meja makan, terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, yang menyebabkan Bauer sedikit sakit hati dan memutuskan pergi, dan juga membeli baju untuk Tian Peng. Setelah kepergiannya, Tian Peng memutuskan untuk memasak babi milik Bauer. Beberapa saat kemudian, saat Bauer kembali dan membawakannya sebuah pakaian, Tian Peng lalu menyarankannya untuk berhenti melawan Sun Gokong karena ia bukan tandingannya. Namun Bauer menolaknya dan mengatakan kalau satu-satunya yang bisa mengalahkan Sun Gokong adalah dirinya, karena ia adalah seorang marshal Tian Peng. Lalu perdebatan mereka tiba-tiba terhenti karena kedatangan pelayan yang membawa pesanan Tian Peng. Melihat hal ini, Bauer marah besar dan meninggalkannya karena babi kesayangannya telah dijadikan makanan. Tak berselang lama, Bauer datang untuk memarahinya dan menjelaskan kalau semua hal yang Bauer lakukan tak lain hanya demi Tian Peng supaya ia bisa kembali ke langit. Lalu Bauer kembali melawan Sun Gokong. Namun karena Sun merasa bosan, ia memutuskan untuk melawan Bauer secara serius. Setelah itu, Sun mulai mengeluarkan senjatanya dan berniat untuk memukulnya. Tian Peng yang melihat hal ini langsung berusaha menghentikannya. Namun tindakannya telat, hingga akhirnya mereka berdua terlempar jauh hingga ke gunung pasir. Tian Peng yang panik kemudian mencari keadaan Bauer, dan setelah menemukannya, ia menyuruhnya untuk tak mendatangi Sun Gokong lagi karena ia tak akan pernah bisa untuk mengalahkannya. Tetapi Bauer kemudian mengingatkannya dengan pertarungan seri yang ia lakukan sebelumnya. Hal ini mengingatkan Tian Peng akan senjata garunya, dan ternyata masalahnya ada di senjata. Yang bisa mengalahkan Sun Gokong hanya senjata garu miliknya yang telah lama jatuh ke bumi. Di saat mereka sedang bingung untuk mencari senjata tersebut, tiba-tiba Dewa Tanah muncul dan mengatakan kalau 20 tahun yang lalu ada sebuah benda bercahaya muncul dan jatuh di sebuah desa yang ternyata itu adalah kampung halaman Bauer. Setelah itu,
mereka pun memutuskan untuk pergi ke desa itu. Sesampai di sana, mereka disambut hangat oleh seluruh warga dan kepala desa. Tetapi keanehan mulai muncul saat Bauer menanyakan tentang tragedi yang terjadi 20 tahun yang lalu. Setelah itu mereka mencoba menanyakan hal yang sama pada penduduk desa. Namun nihil, mereka masih tak mendapatkan jawaban. Malam harinya Bauer menyogok kepala desa dan meminta penjelasan tentang tragedi 20 tahun yang lalu. Akhirnya kepala desa menjelaskan kalau 20 tahun yang lalu muncul fenomena aneh dari langit yang menyebabkan tanah berlubang. Di langit, Jenderal Pelindung terlihat kesal karena sampai detik ini ia belum juga naik jabatan. Namun untungnya amarahnya bisa ditenangkan dengan diiming-imingi menggantikan Marshal Tianpeng, di mana Tianpeng dan Chao sedang mencari keberadaan Bauer. Karena panik tak menemukannya, mereka kemudian mendatangi rumah kepala desa. Kepala desa menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya, di mana saat Garut tersebut jatuh, ia berubah menjadi seorang bayi perempuan yang ternyata itu adalah Bauer. Tianpeng yang mendengar hal ini langsung meminta penjelasan terhadap Sun Gokong, tetapi Sun malah mengatainya bodoh karena tak menyadari tanda yang ada di tangan Bauer. Lalu ia juga menambahkan kalau tiap senjata memiliki roh, dan jika roh senjata mati, maka pasukan langit akan muncul. Jadi dia hanya memiliki dua pilihan, yaitu antara Bauer dan Garuk Kincin. Setelah Bauer kembali dari pencarian iblisnya, Tianpeng mengungkapkan seluruh isi hatinya di depan semua para warga. Di langit, Dewa Rahasia ditagih janji oleh si jenderal. Tetapi karena cahaya jodohnya Tianpeng belum padam, maka hal itu sulit dilakukan. Karena dimakan oleh keserakahan, si jenderal pun turun dan akan membunuh sendiri Tianpeng. Sedangkan di bumi, upacara pernikahan Tianpeng dan Bauer sedang dilakukan. Lalu saat acara masih berlangsung, tiba-tiba seorang pendekar bertopeng muncul dan menghempaskan salah satu teman Bauer hingga tewas. Satu persatu dari mereka ingin membalaskan dendamnya, namun sayang mereka dengan mudah berhasil dikalahkan. Dalam situasi yang kacau, tiba-tiba garu milik Tianpeng muncul dan menghantam si pria bertopeng, yang ternyata hal tersebut dilakukan oleh Bauer tanpa sepengetahuan Tianpeng. Ia menemui Sun Gokong dan memintanya untuk melepaskan Garuk Kincin tersebut dari tubuhnya dan siap untuk menerima risiko apapun. Setelah mengetahui hal ini, Tianpeng sangat menyesal dan berubah menjadi siluman babi. Hingga akhirnya Garuk Kincin kembali padanya dan membuat seluruh kekuatannya kembali. Lalu dengan amarah yang menggebu-gebu, ia menyerang si jenderal dengan brutal hingga ke langit. Pada saat Tianpeng akan membunuhnya, Sang Buddha muncul dan berkata, jika Tianpeng tak kunjung sadar atas amarahnya, maka selamanya ia tak akan mendapat kembali jabatannya dan wujud aslinya. Namun karena rasa kecewanya terlalu besar, Tianpeng tak menggubris kata-kata Sang Buddha dan tetap membunuh si jenderal. Kini Tianpeng mendiami desa Gao dan menjadi pelindung di desa tersebut. Lalu tak lama berselang, seorang biksu dan Sun Gokong datang ke desa. Tianpeng lalu mengajukan diri untuk menjadi murid si biksu demi menebus semua dosa yang telah ia perbuat. Perjalanan menebus dosa-dosa mereka pun dimulai dan Tianpeng diberi nama baru oleh si biksu, yaitu Guple. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk klik subscribe karena kedepannya akan ada cerita-cerita lain yang lebih seru. Jangan lupa like dan komennya juga. Dukung terus channel ini supaya bisa maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.